Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentulah di dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah tentang kepemimpinan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami orang yang mengerti, lalu kemudian menerapkan sebagai pemimpin yang berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan dulu satu ayat di dalam Amsal 4 ayat 3, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, saya sudah membahas banyak tentang kepemimpinan, tetapi saya belum membuat arti, mendefinisikan, sehingga sebagai mungkin kita bertanya apa itu kepemimpinan, dan hari ini saya menjawab secara umum maupun secara rohani. Nah, tema kita adalah arti kepemimpinan, ya, arti kepemimpinan. Jadi kepemimpinan adalah seni atau kemampuan untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain, ya, agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang baik dan benar. Jadi pemimpin itu haruslah memiliki hati yang baik. Pemimpin itu tidak boleh neka-neko. Pemimpin itu harus tulus, ikhlas dalam melakukan tugasnya. Dan itulah sebabnya kepemimpinan secara umum kita bisa melihat itu dimulai dari hati, ya, dari hati. Kalau hati yang baik, jadi hati yang baik itu ya kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi hati di sini nggak kelihatan ke saya. Jadi harus memiliki hati yang baik. Pemimpin itu yang pertama kali dia harus memiliki hati yang baik, sehingga dia nantinya memiliki motivasi yang baik, tindakan yang baik, perbuatan yang baik, hal-hal yang baik, sehingga masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang dipimpin itu menjadi masyarakat yang melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan mereka. Dan itulah sebabnya ketika pemimpin yang baik itu dia harus mengerjakan sebagaimana yang diharapkan, karena hatinya baik maka tindakannya juga akan baik. Jadi pemimpin yang baik itu sangat langka di bangsa ini. Ada banyak pemimpin tapi korup, perbuatannya tidak menyenangkan, kadang selingkuh lah, kadang main perempuan lah, kadang korupsi lah, kadang nggak jujur lah, kadang nggak benar lah, macam-macam. Tipe-tipe pemimpin masa sekarang ini.
Apakah bangsa kita kurang kaya? Terlalu kaya bangsa kita. Tapi di mana uangnya? Di mana kekayaan bangsa ini? Di tangan orang-orang yang memimpin bangsa ini. Yang tidak tulus, yang tidak benar, sehingga melakukan apa yang baik dan berkenan di hati Tuhan. Jadi kalau kita sebagai pemimpin melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kita, mari kita memulai dari hati kita terlebih dahulu, supaya ketika kita dipercaya menjadi seorang pemimpin, apalagi pemimpin rohani, dia harus menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, mampu memberikan arah yang jelas. Ini secara umum saya berbicara, saya pemimpin itu bisa memberikan arah yang jelas. Jadi misalnya, kalau saya di sini, menurut seni tadi ya, saya ada di Ampenan. Sekarang saya mau menuju Senggigi. Menuju Senggigi itu dari sini kira-kira 12 kilo. Tapi bisa saja saya menuju Senggigi melewati 48 kilo. Saya dari Rembige masuk terus ke Pusuk, lalu masuk ke Pemenang, dan lain sebagainya. Artinya mau saya katakan begini, bahwa pemimpin itu adalah pemimpin yang tahu arah. Jadi ketika pemimpin tahu arahnya, dia akan tahu di mana dia berada. Saat ini di Ampenan, sekarang mau menuju ke Senggigi. Itu udah arah. Jadi dia tahu arah yang benar. Bagaimana caranya dia ke sana? Tentu apakah yang 12 km ataukah yang bisa saja yang 48 km atau yang ratusan kilometer kalau kita dari Lombok Timur. Tapi kan itu nggak efisien. Yang terdekat itu adalah 12 km dari sini. Nah, dia tahu betul arahnya dan dia tahu akan naik apa dia ke sana. Nah, ketika dia tahu arahnya, dia akan bisa membawa orang yang dipengaruhinya, orang yang bisa dibimbingnya, orang yang satu hati dengan dia, satu tujuan dengan dia untuk menuju kepada Senggigi itu. Nah, demikian juga ketika dia tahu arah, dia tidak lagi meraba-raba, dia tidak akan bingung. Sebagai pemimpin dia tidak akan bingung lagi karena dia sudah tahu arahnya. Dan kalau anak buah nanya, kemana kita? Senggigi. Dia akan bisa katakan Senggigi. Dalam kepemimpinan rohani, kita sebagai pemimpin rohani, kita tahu arah kemana kita. Kepada Injil Yesus Kristus, kepada keselamatan, kepada anugerah Allah, jelas. Jadi kalau kita melakukan itu, maka kita akan mendapatkan sesuatu nilai yang kita ketahui. Karena kita tahu arah kita kemana. Kalau seseorang tidak tahu arah, misalnya dalam hidupnya, bagaimana saya mengalir saja kehidupan itu tidak akan pernah maju dalam kehidupannya. Tapi kalau dia tahu bagaimana arahnya, dia punya visi untuk hidupnya, itu sudah akan berbeda. Kerja kerasnya juga akan berbeda. Dan apa yang dia dapat juga dia akan hargai begitu luar biasa. Kenapa? Dia memiliki hati yang benar, arah yang benar. Sehingga kepemimpinannya juga kepemimpinan yang benar. Jadi ketika kita melakukan itu, maka kita akan mendapatkan nilai yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Jadi menjadi pemimpin itu memang tidak enak, tetapi yang mau saya katakan bahwa pemimpin itu akan melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Sehingga kehidupannya adalah kehidupan yang menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah sebabnya dia terpilih menjadi seorang pemimpin. Nah, pemimpin itu dia harus melahirkan pemimpin. Seorang pemimpin yang tidak melahirkan pemimpin itu bukan seorang pemimpin. Pemimpin itu harus melahirkan pemimpin. Jadi
Jadi pemimpin itu harus melahirkan seorang pemimpin yang betul-betul bisa melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sehingga dalam kehidupan mereka melakukan yang terbaik dalam kehidupan. Kadang-kala orang sudah tahu, tapi ya begitulah. Kenapa tidak memiliki nilai-nilai? Nah, jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebagai pemimpin, dia harus tahu arah. Yang ketiga, dikatakan bahwa kepemimpinan itu juga mengajak orang lain maju bersama. Jadi kalau pemimpin hanya maju sendiri, itu berbahaya. Ya, kan ada ya pemimpin. Saya akan terus terang kepada kita bahwa saya ada membaca buku James Walton. Ya. Jadi pemilik Walmart itu. Jadi pemiliknya ini adalah seorang yang betul-betul kaya raya. Dan selama dia hidup, dialah orang yang terkaya. Dan tidak ada yang pernah mengalahkan dia. Jadi kekayaannya sungguh sangat luar biasa. Yang mau saya katakan adalah bahwa dia punya sifat yang sangat luar biasa. Jadi dia akan mengelurkan tangannya kepada yang lemah dan mengangkat mereka. Lalu kemudian ketika orang ini terangkat, dia sudah jauh lebih terangkat. Artinya dia melahirkan konglomerat, sementara dia sudah super konglomerat. Jadi kalau yang dia angkat jadi miliarder, dia sudah jadi triliuner. Dan itu sangat sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Usaha yang dia bawa, yang dia pimpin, dia bukan hanya bagi mereka yang bekerja di situ, ya dibuat bagaimana mereka bisa memiliki saham di situ, di usaha itu. Sehingga para pegawainya ya dengan senang hati akan mengajak keluarganya untuk belanja di tempat itu. Karena dengan mereka belanja di situ tentu mereka ya akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, pemimpin itu ini masih dalam kepemimpinan dunia. Pemimpin itu dia memberikannya peluang yang terbaik untuk mengangkat orang, menaikkan orang. Kadang-kadang orang pemimpin itu bukan mau menaikkan orang, tapi menjatuhkan orang. Bahkan rela menurunkan orang lain, memfitnah orang lain asal dia bisa naik ke atas. Di masa kini, di dalam kepemimpinan dunia, kepemimpinan gereja, banyak ya. Dia bukan jadi pemimpin yang baik, tapi dia menginjak orang lain hanya untuk mendapatkan kenikmatan dirinya sendiri. Dia tidak mau tahu itu keluarganya yang dinaikkan semua atau sahabat-sahabatnya, handai tolannya. Nggak punya etika sama sekali dalam menyusun. Apa istilahnya? Istilahnya menyusun formasinya atau orang-orang yang akan duduk di situ. Seperti miliknya sendiri. Padahal ini organisasi. Dan itulah tandanya ketidakcakapan dalam kepemimpinan. Saya seringkali katakan bahwa di masa lalu ketika Jokowi menang pada periode yang kedua, dia mengajak Pak Prabowo untuk menjadi menterinya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya kita lihat Pak Presiden Prabowo sekarang jadi presiden kita. Tetapi apapun itu, yang mau saya katakan, pemimpin itu harus mengangkat naik. Ya, pengangkat naik bukan dia naik lalu menjatuhkan orang lain. Tidak, tapi dia mengangkat orang-orang. Kalau dia, satu kali seorang bertanya begini, apa cita-citamu? Dalam 3 tahun ini saya manajer.
Yang kebetulan manajernya ini bertanya kepada ya pekerjanya lah begitu ya, orang yang mau kerja sama dia. Nah, dalam 3 tahun ini apa yang kau kerjakan? Saya harus menduduki kedudukan manajer. Dia marah kan? Dia bilang, jadi saya, ya manajer harus naik lebih tinggi. Ya, bagus. Artinya kalau dia posisi itu sudah diambil oleh dia akan pastikan naik ke atas begitu. Itu sesuatu yang baik. Artinya seorang pemimpin itu dia mau mengangkat orang tanpa harus marah kalau posisinya digantikan. Ya. Karena dia akan naik ke atas. Ya, semoga kita menjadi pemimpin yang baik, dan kepemimpinan, kalau kita tanya apa itu kepemimpinan, kita akan tahu seni atau kemampuan untuk mempengaruhi atau membimbing orang, mengarahkan orang, menggerakkan orang untuk tujuan yang baik ya, tujuan yang baik dan benar. Nah, sehingga kita sudah tahu kalau saya jadi pemimpin, arah kita, otak kita itu, pikiran kita itu sudah jelas. Bahwa ketika saya jadi pemimpin, berarti hati saya harus benar, arah saya harus benar, dan juga ketika saya jadi pemimpin, yang saya pimpin harus naik. Posisi mereka, kedudukan mereka harus naik. Itulah seorang pemimpin yang baik. Dalam gereja Tuhan, ya, ada kadang-kala dalam sebuah organisasi, kita tidak, kalau saya ya, mau turun, mau apa, saya nggak ada masalah. Ketika, satu contoh, ketika orang di organisasi saya dulu pada waktu saya jadi sekum, saya tidak malu untuk mengundurkan diri dari sebuah organisasi. Tetapi yang mau saya katakan, kenapa saya turun itu? Kenapa saya turun? Karena saya melihat orang-orang yang di dalamnya tidak lagi mengemban kasih Tuhan. Bayangkan ketika diajak berdamai, mereka sudah bilang angkat tangan, bendera merah putih dan lain sebagainya lah. Dan bukannya mereka sambut dengan baik dan memberikan posisi yang baik, tidak. Justru merendahkan serendah-rendahnya. Itu bukan gaya saya. Akhirnya saya mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri dari sebuah jabatan itu bukan sekali dua kali. Karena ketika berjalan tidak benar, saya pernah menjadi bendahara sebuah organisasi juga. Tapi kemudian karena orang ini istilahnya ya suka-sukanya lah. Saya orangnya kan kalau dia pakai uang, dia harus ada itu pertanggungjawaban. Itu harus ada kwitansi, karena saya sebagai bendahara tidak ingin saya dituduh orang korupsi gitu. Dan itu harus yang benar dipergunakan untuk apa yang diminta itu. Nah, ketika beberapa kali dia meminta uang karena ketua bilang keluarkan, ya tentu saya keluarkan, nggak mungkin nggak saya keluarkan. Tapi setiap kali saya minta itu bukti-bukti pembelanjaan, tidak pernah dikasih. Dan pada akhirnya saya mengundurkan diri. Karena apa? Karena bagi saya dicintai Tuhan itu jauh lebih baik. Makanya dia bilang, Pak Pendeta jangan terlalu idealis lah ya. Hari ini kita berbuat dosa, besok kita minta ampun. Lalu saya bilang, kalau Bapak sempat minta ampun kepada Tuhan, bagaimana kalau Bapak tidak bisa, nggak sempat minta ampun kepada Tuhan? Kadang orang mempermainkan, ini kepemimpinan rohani, tapi orang mempermainkan Tuhan itu, sepertinya Tuhan itu nggak ada bagi mereka. Tuhan itu dianggap kosong, nihil. Tapi bagi kita yang percaya bahwa
mengalami Kristus dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu baik, Dia akan menyatakan segala kebaikan. Jadi kalau kita tahu arti kepemimpinan itu baik, makanya di benak kita, di pikiran kita, di hati kita, di perkataan kita mulai mengatakan, aku mau menjadi seorang pemimpin yang baik. Karena aku tahu definisi kepemimpinan. Dan aku tahu apa itu kepemimpinan. Dia tidak akan membimbing orang, dia tidak akan mengarahkan orang, dia tidak akan mempengaruhi orang, dia tidak akan mengajak orang untuk sesuatu yang tidak baik. Tapi justru sebaliknya, seni kepemimpinan ini dia akan bawa untuk mengajak orang, mengarahkan orang, mempengaruhi orang, membimbing orang, melakukan atau bekerja bersama-sama untuk tujuan yang benar, baik dan benar. Jadi semoga kita melakukan apa yang berkenan dalam kehidupan kita, dan biarlah kita menjadi pemimpin yang baik dalam hidup ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih, kami tahu arti kepemimpinan yang sesungguhnya. Biarlah kami belajar untuk menjadi pemimpin yang baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.